Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya membuat form absensi di Microsoft Excel. Form absensi ini bisa kita gunakan untuk form absensi kegiatan rapat, seminar, ataupun kegiatan yang lainnya di lingkungan tempat kerja kita. Nah, yang pertama tentunya kita harus buka dulu Excel-nya, kemudian kita buka lembar kerja baru ataupun blank workbook-nya, tinggal kita klik. Kemudian kita ketikkan di sini judulnya terlebih dahulu ya, judulnya terlebih dahulu. Contohnya daftar hadir. Nah, kemudian kita enter satu kali, lewati satu baris ya. Kita ngetik lagi di baris yang ketiga. Kemudian di sini kita ketikkan nama kegiatan. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya tanggal. Kemudian di bawahnya lagi waktu. Kemudian di bawahnya lagi tempat. Nah, seperti ini ya. Oke. Karena kita mau membuat titik 2 nanti sebagai pemisahnya, nah kita rapikan dulu. Nah, kolom yang A ini kita perkecil karena ini nanti digunakan untuk tabelnya itu untuk kolom nomor ya, untuk kolom nomor. Nah, seperti ini kolom nomor. Nah, kemudian untuk nama, nah di sini nama orangnya, nah kita bisa ketikkan di sini nama, ya, contohnya nama lengkap. Kemudian di sini kan kita memerlukan titik 2 ya untuk pemisah nanti di data yang atas ini nih ya. Kemudian kita perkecil. Nah, C yang ini, nah ini dimaksudkan untuk nanti menyimpan titik 2-nya ya. Untuk menyimpan titik 2 di sini. Kita simpan, ketikkan dulu titik 2-nya. Nah, seperti ini. Kemudian di kolom D, nah kita perlebar sedikit. Nah, kita perlebar. Kemudian kita merge nih, gabungkan di kolom B sampai kolom D ya. Kita blok, kemudian merge and center supaya kita masih bisa menambahkan titik 2, tapi untuk kolom nama itu masih bisa kita ketikkan dengan rapih nantinya ya. Nah, kemudian di baris yang kedua ini pun kita klik merge and center. Nah, seperti ini ya. Supaya nanti akan kita drag ke bawah supaya sama. Kemudian yang berikutnya biasanya kita ketikkan di sini jabatan ya. Nah, jabatan contohnya. Kemudian kita perbesar area jabatannya. Kemudian yang berikutnya di kolom F ini kita ketikkan tanda tangan. Nah, biasanya kan absensinya zigzag ya, berarti ada 2 kolom nih yang kita gunakan kalau absensinya zigzag, maka kita gunakan kolom F sama G ini ya. Kita blok F sama G, kemudian kita perlebar. Nah, itu caranya untuk memperlebar dengan jarak ataupun ukuran yang sama ya. Tinggal blok kolomnya, kemudian tinggal tarik di pertengahnya. Kemudian setelah itu tanda tangan ini kita merger nih, yang dari kolom F sampai kolom G. Nah, seperti ini kita merge and center supaya nanti kita bisa bikin tanda tangan yang zigzag. Nah, setelah itu kita bisa tambahkan nomornya. Nah, kita bisa tambahkan nomornya, nomor 1 contohnya. Kemudian misalkan kita mau bikin nih 100 orang yang hadir. Nah, kita tinggal drag ke bawah sejumlah dengan orang yang akan kita asumsikan untuk hadir di rapat tersebut ataupun pertemuan tersebut. Nah, kemudian kita bisa rapikan dari atas ya, dari atas dulu kita merge cell sampai ke kolom G ya, merger center. Kemudian untuk yang nama kegiatan kita bisa merge ya, antara kolom A sama kolom B kita gabungkan. Yang tanggal juga kolom A, kolom B gabungkan. Begitupun dengan waktu sama tempatnya ya, merge center. Kemudian kita balikin lagi ke kiri ya, rata kiri supaya rapi. Nah, untuk yang titik 2 ini posisinya di tengah-tengah ya, tengah
atas bawahnya sama tengah kiri kanannya. Nah, untuk yang daftar hadir ini juga tadi ya di merge cell supaya posisinya dia ada di tengah ya. Kemudian setelah itu, nah untuk yang nama lengkap tadi kan kita sudah gabungkan ya B sampai D nya ya, kita di merger. Nah, kita tinggal drag ke bawah karena sudah digabungkan. Nah, tinggal seperti ini, di drag ke bawah, otomatis jadi satu sel ya, dijadikan satu. B sama C yang ini di baris yang nomor 1 sampai ke 100 itu digabungkan 3 kolom jadi satu. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan garis dengan cara blok area dari absensinya. Kita blok sampai orang yang ke 100, kemudian masuk ke home, kemudian ke ribbon font, kemudian ketikkan klik di sini yang all border ya, dikasih garis semuanya. Kemudian kita klik bebas di mana saja, kemudian Ctrl A supaya kita akan merapikan semua teksnya ya. Ctrl A, kita select semua, kemudian pastikan ratanya kita pilih rata tengah semuanya, rata tengah. Kemudian hurufnya kita pilih, contohnya Arial, kemudian fontnya 11 ya semua. Nah, setelah itu biasa kita rapikan lebar kolomnya. Nah, kemudian di blok area judul kolomnya kita ketengahkan, kemudian kita bold, kemudian kita kasih warna ya, kita kasih warna. Nah, warna yang terang seperti ini, yang cerah. Kemudian untuk yang daftar hadir kita bold, kita perbesar jadi 12 supaya agak terlihat, karena biasanya kalau judul itu harus agak di bold ya, sama diperbesar. Kemudian untuk barisnya supaya tidak terlalu rapat, nah kita atur nih jarak antar barisnya. Nah, kita blok nih dari angka 9 ini, di angkanya ya, di angka yang ini kita blok ke bawah sampai ke yang 100. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal tarik dimanapun ya, yang penting di tengah-tengah ya, misalkan mau ke atas boleh ya, misalkan di 4 nih di sini kita tinggal tarik. Nah, misalkan 18 ya, ataupun 24 pixel. Nah, seperti ini. Kemudian tinggal kita lepas. Nah, otomatis semuanya akan sama ya, lebar barisnya. Nah, kemudian kita blok lagi, rapikan, untuk angkanya kita simpan di tengah saja. Nah, seperti ini. Untuk nama lengkap kita bisa perlebar lagi, takutnya ada yang namanya panjang ya, kita bisa perlebar lagi, begitupun dengan jabatannya sedikit ya. Nah, setelah itu di sini kita, kalau misalkan acaranya sudah ditentukan, misalkan rapat bulanan ya. Nah, tinggal kita ketikkan saja di sini ya. Kemudian tanggalnya misalkan tanggal sekarang. Kemudian waktunya contohnya pukul 9.00 sampai 11.30 WIB. Kemudian tepatnya ruang aula. Nah, contohnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa perlebar lagi atasnya seperti ini. Nah, setelah itu untuk menambahkan tanda tangannya, nah di sini ya tempatnya. Nah, kita merger cell dulu nih, yang ini, yang baris 1 dan 2. Kita merger cell dulu, digabungkan dulu. Merger cell, nah pilih merger cell center. Begitu pula yang ini. Merger cell, merge center, seperti ini. Kemudian setelah dua baris ini kita gabungkan, kita bisa drag ke bawah ya. Catatannya barisnya harus genap ya, harus genap. Kalau mau langsung rapi itu barisnya harus genap ya, 100, 80 tuh, jadi tidak ada yang ganjil ya, nggak misalkan 55 ataupun 57. Nah, jadi harus genap angkanya ya. Kemudian kita drag lagi nih yang sebelah kanannya, nah seperti ini supaya sama semuanya. Oke, setelah itu kita tinggal tambahkan angka 1, 2, 3, 4. Nah, cukup 4 angka ini. Kemudian kita blok ya angka ini, kolom yang ada angkanya. Kemudian kita simpan di atas kiri
ya, atas kiri nantinya, di atas dulu posisinya, kemudian di kiri. Nah seperti ini ya. Kemudian ukuran fontnya perkecil, jadi 10 ataupun 9 ya, cukup 9 seperti ini. Nah jadi penanda kalau orang ke satu nantinya akan tantangan di sini, orang yang kedua akan tantangan di sini, ketiga di sini, keempat di sini, dan seterusnya. Nah supaya ke bawahnya sama ya, untuk yang kiri ini kan, kolom yang kiri ini kan ganjil semua, yang kanan ini kan genap semua. Nah kita tinggal blok nih angka 1 sama 3 yang ini, di blok kotak yang ini, kemudian drag ke bawah ya, drag ke bawah seperti ini. Jadi di blok yang kiri ini ganjil semua, kemudian di kanan, nah kita blok angka 2 sama 4 ini, kemudian drag ke bawah. Nah seperti ini, jadi nyusun ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya gitu. Kalau misalkan datanya sudah ada, mungkin di sini tinggal ditambahkan ya nama pegawainya atau nama karyawannya. Nah seperti ini, tinggal dinamakan, tinggal ditambahkan nama karyawannya yang 100 ya, 100 orang ini ataupun berapa. Nah kemudian jabatannya tinggal diisi apa ya, jabatannya misalkan umum. Nah siapa aja yang masuk ke jabatan umum dan seterusnya. Nah kalau misalkan ini nantinya akan ditulis manual ya, berarti tinggal dikosongkan aja ya, nama sama jabatannya tinggal dikosongkan seperti ini ya. Tinggal di delete lagi, kemudian dikosongkan, kemudian nanti bisa di print. Nah sekarang lanjut ke cara ngeprintnya. Oh maaf, kita tambahkan dulu logonya ya, kita tambahkan dulu logonya. Nah biasa kita cari dulu di Google Chrome logo kampusnya. Nah seperti ini, kemudian tinggal ke image ya untuk nyari gambarnya, kemudian tinggal cari logo Poltekkesnya ya, tinggal kita cari logo Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Nah contohnya saya kopikan yang ini, kemudian tinggal kita copy, kemudian kita pastekan di sini, kita paste. Oke, karena terlalu besar, nah seperti biasa kalau terlalu besar kita perkecil ya, tarik dulu gambarnya, kemudian kita geser ya, kita geser sedikit-sedikit supaya rapi ya. Nah tinggal kita perkecil karena gambarnya ini kualitasnya bagus, jadi gambarnya besar ya. Nah kita perkecil. Nah untuk memperkecil ingat di sudut-sudutnya ya, untuk memperkecil gambar itu di sudutnya ya, jadi nggak seperti ini diklik kirinya kemudian diklik atasnya. Nah ini akan merusak bentuk dari gambarnya. Jadi untuk memperkecil gambar ataupun ukurannya itu harus di ujung sudut-sudutnya. Nah seperti ini, boleh di atasnya boleh di bawahnya, yang penting di sudut-sudut ya. Nah kemudian kita bisa simpan ya, mau di kanan di kiri juga boleh. Nah, misalkan di kanan sini ya, berarti harus dilewati lagi satu baris lagi, ditambahkan. Gimana Pak cara nambahin baris? Berarti tinggal klik ya di sini, klik kanan di angkanya, klik kanan, kemudian insert. Nah setelah itu kita bisa tambahkan di sini logonya. Oke. Nah, seperti ini ya. Kemudian setelah itu kita cek dulu hasilnya. Nah hasilnya jadi seperti ini. Nah, berarti ada yang harus kita rapikan dulu nih, yang harus kita rapikan dulu. Cara ngerapinnya, ini kan ada garis putus-putus, berarti nanti akan kepotong di lembar berikutnya jadi 2 lembar ya. Kita kan inginnya jadi 1 lembar ataupun 2 lembar yang rapih ya. Nah caranya ke page layout, kita atur marginnya ke page layout, kemudian ke margin, kemudian ke custom margin. Nah setelah itu kita atur nih topnya, misalkan 1, labnya 2. Kenapa labnya 2? Karena kan supaya nanti ketika dibolongin ya kertasnya ataupun dimasukin ke business file, tidak ada teks ataupun huruf ataupun angka yang terbolongi ya nantinya. Kemudian untuk pluginnya juga boleh
satu, untuk bottomnya pun satu. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk checklist horizontally-nya. Fungsi horizontally itu untuk memposisikan si tabelnya itu kiri kanannya jadi sama ya, jadi presisi. Jadi klik horizontally-nya. Untuk yang vertikalinya gak usah ya. Kita checklist horizontally-nya aja. Kemudian dicek page-nya ya, dicek page-nya kita gunakan kertas A4. Setelah itu kita tinggal klik OK. Nah, kalau masih belum muat satu halaman ini, di sini kan nih ketika di Ctrl P ataupun di print masih masih kepotong ya tanda tangannya, maka kita perkecil scale-nya nih di page layout, scale-nya kita turunin. Misalkan jadi 90 atau 85, kita perkecil nih. Biasanya nurunnya per 5 ya, 55 nurunnya. Nah, 90 masih belum muat. Nah, di 85 ternyata muatnya. Nah, kalau sudah muat, tandanya dia sudah muat, berarti si titik putus-putusnya ini udah ada di kolom yang paling akhir ya. Kemudian tinggal Ctrl P lagi untuk ngecek. Nah, bentuknya seperti ini ya. Bentuknya seperti ini. Kemudian tinggal kalau mau keluar lagi tinggal di back ataupun di escape ya, tekan tombol ESC di keyboard kiri atas ya, di back. Nah, kemudian tadi secara kasat mata ternyata kurang rapih kalau atasnya terlalu rendah, jadi kita tambahkan untuk atasnya, bagian atasnya kita samakan di sini jadi 2 ya, kita jadikan 2. Kemudian kita cek lagi. Nah, seperti ini udah agak nih, udah agak rapi. Oke. Nah, ini sudah cukup rapi. Nah, Bapak Ibu, tapi nanti akan ada hal yang harus kita tambahkan. Kenapa? Di sini kan di lembar pertamanya kelihatan lah ya, misalkan seperti ini. Nah, di lembar keduanya ternyata dan lembar ketiganya ternyata gak ada judulnya nih. Ini teh 41, kemudian ini teh kolom untuk ngisi apa? Nih yang ini. Maka kita bisa tambahkan nih judul kolom yang ini. Nanti bisa ditambahkan lagi ke halaman kedua dan ketiga. Nah, caranya gimana? Caranya masih ke margin lagi, ke custom margin. Nah, kemudian ada di sini nih, di sheet nih, di tab sheet yang ini. Kita klik. Kemudian ada yang namanya row to repeat at top. Jadi baris yang akan diulangi di atas. Ya. Tinggal diklik. Kemudian sorot baris yang akan diulangi nantinya di atasnya, di setiap lembarnya. Yang akan kita ulangi kan judul kolomnya ya, yang ini. Supaya nanti di halaman kedua dan seterusnya ini tuh akan terlihat gitu. Jadi diklik seperti ini di angkanya ya, di angka 9 ini. Kemudian tinggal OK. Nah, kalau tadi kan pas di halaman kedua, nah di halaman keduanya nanti gak muncul. Nah, sekarang mah bisa muncul nih yang judul kolom ini yang warna biru muda ini. Tinggal kita Ctrl P, kemudian kita cek di scroll ke bawah, ya. Jadi sekarang ada muncul judul kolomnya di atas juga kayak gini. Kemudian di halaman ketiga juga ada. Nah, seperti ini. Kemudian kita cek lagi kerapihannya. Nah, ini masih rapi karena kepotongnya di 40 ya. Nah, untuk yang berikutnya masih rapi, kepotongnya di 88. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita tekan Ctrl P. Kemudian tinggal print ya ke printer yang ada di ruangan kita atau di kantor kita. Karena kita buat ngeceknya, kita simpan ke PDF dulu. Nah, seperti ini, kemudian tinggal print ya. Tinggal print, kemudian contohnya kita bisa simpan nama filenya ya, nama filenya dengan print daftar hadir rapat, misalkan seperti ini. Kemudian tinggal kasih tanggal ya, tanggalnya tanggal berapa, misalkan 16 strip 12 strip 2025 kayak ini, ataupun tanggal 18 sekarang ya. Nah, seperti ini, tinggal save. Kalau berbentuk PDF, kalau ada print tinggal di print langsung ya. Nah, kemudian sini juga bisa dikasih rename rapatnya, misalkan pakai tanggal ya, pakai tanggal 16/12/2025 kayak gini contohnya. Ataupun bisa nama apa aja ya di sini, misalkan nama rapat bulanan atau apa. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa untuk di save lagi ya, di save dulu ya filenya.
kemudian simpan ke folder yang kita suka gunakan untuk menyimpan pekerjaan, kemudian kasih nama ya di sini, daftar hadir rapat bulanan kayak gini. Kalau mau tambahin nama kampusnya, kemudian tinggal oke. Nah setelah itu kita bisa lihat hasil printan yang tadi ya di folder yang sudah kita buat, tinggal dicek. Nah ini kan ya yang tadi kita buat, tinggal kita cek hasil PDF-nya. Nah bentuk PDF-nya nanti seperti ini ya, bentuk PDF-nya. Nanti ketika kita print, nah ada daftar hadir, logo instansinya, kemudian nama kegiatannya apa, tanggal berapa, waktunya kapan, di ruang mana, bentuk tabelnya seperti ini. Kemudian tanda tangannya zigzag, dan di setiap halaman nanti akan muncul lagi di sini judul kolomnya yang memudahkan nantinya para peserta rapatnya mengidentifikasi kolom apa yang sedang mereka isi ya, seperti ini. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana caranya membuat daftar hadir, form daftar hadir di Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.